dalam Kristus, sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, marilah kita meluangkan sedikit waktu untuk mendengarkan renungan. Sebelum memulai renungan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, karena Engkau kami masih dapat bangun pada pagi hari ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sebentar kami akan mulai mendengarkan renungan Tuhan. Semoga renungan yang kita dengarkan pada pagi hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Kami alaskan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan firman pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-31 sampai 33 yang berbunyi, "Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, bacaan firman pada pagi hari ini masihlah tentang pesan-pesan Tuhan Yesus kepada para murid-Nya. Tuhan Yesus menekankan agar mereka berani menyuarakan kebenaran secara terbuka, tidak secara sembunyi-sembunyi. Apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Atap rumah adalah tempat yang tinggi dan terbuka. Artinya, pesan kebenaran harus disampaikan dengan jelas dan dengan suara yang kuat, agar bisa sampai di telinga orang-orang secara luas, sampai pula ke tempat-tempat yang jauh. Tuhan Yesus menuntut keberanian yang radikal dari orang-orang yang diutusnya. Bukan sekedar berani mengungkapkan kebenaran, mereka juga harus mengungkapkan kebenaran itu secara terbuka. Mengungkapkan kebenaran seringkali menjadi sesuatu yang sulit dan menantang, terutama ketika kebenaran itu berlawanan dengan kepentingan dan pendapat arus utama. Dalam sejarah, kita banyak menemukan kisah mengenai orang yang berani menyuarakan kebenaran, yang mana hidupnya kemudian berakhir dengan buruk. Ada yang diasingkan, diancam, bahkan juga dibunuh. Tuhan Yesus adalah salah satu dari mereka. Ia berani menyuarakan kebenaran mengenai diri dan misinya, dan itu membuatnya berakhir di kayu salib. Menyuarakan kebenaran selalu mengandung resiko. Orang takut menyuarakan kebenaran karena tidak ingin mengambil resiko itu, sehingga mereka memilih diam, berpura-pura tidak mengenal kebenaran, atau bahkan menyangkalnya. Namun, menyangkal kebenaran sama artinya menyangkal iman kita kepada Tuhan, sebab Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Kita beriman bukan untuk mencari aman, melainkan karena kita percaya akan apa yang diajarkannya, dan mau memberitakannya ke seluruh dunia. Tuhan Yesus meneguhkan para murid-Nya agar jangan takut kepada apapun selain kepada Allah, yang memiliki kuasa sempurna atas kehidupan, tubuh, dan jiwa. Manusia memang cenderung takut terhadap hal-hal duniawi yang membahayakan dirinya, seperti celaan, kecaman, pengucilan, pengasingan, dan pembunuhan. Itu membuat kita sering gagal mengingat hal-hal surgawi, yakni kehidupan yang akan datang yang belum terlihat di saat ini. Tuhan Yesus mengingatkan agar kita meletakkan kesadaran dan fokus kita secara benar. Kita harus berani mengungkapkan kebenaran, sebab kebenaran berasal dari Dia yang berkuasa membinasakan jiwa maupun tubuh. Sebaliknya, jangan takut akan ancaman terhadap tubuh, sebab tubuh kita ini fana belaka. Tuhan Yesus menambahkan bahwa orang-orang berani berjalan di dalam kebenaran akan selalu mendapatkan dukungan penuh darinya. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Pesan terakhirnya adalah tentang kerendahan hati. Kebenaran itu tidak berasal dari manusia, tetapi berasal dari Tuhan sendiri. Para murid, sehebat apapun karya dan kiprah mereka, hanyalah utusan yang selalu harus mengandalkan Tuhan. Jadilah sama seperti sang guru. Jangan berusaha atau berlagak lebih tinggi darinya.
Sekian renungan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Marilah kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah membimbing kami dari awal, pertengahan, hingga akhir renungan ini. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami alaskan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.